Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 5? Semoga Ananda senantiasa dalam lindungan Allah di mana saja berada. Nah, pada minggu ini kita masih dalam suasana ujian pertengahan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang soal yang sudah diterima. Mungkin ada beberapa soal yang tidak jelas, maka di sini Bapak akan menjelaskannya. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sediakan dulu pulpen atau pensil, kemudian lembaran soal yang sudah Ananda terima. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Nah, kita mulai dari nama. Nah, nama ini diisi dengan nama lengkap. Jadi kalau misalnya namanya Alam Syah Putra umpamanya, maka tulis Alam Syah Putra. Nah, jangan Alam. Nah, ataupun Putra. Nah, jangan. Nah, ya, nanti Bapak bingung. Ini siapa ini? Tapi buatlah nama lengkap. Kemudian kelas. Nah, di sini ada kelas 5. Kalian tinggal memilih apakah kalian kelas 5A atau 5B. Kalau dia 5A, berarti yang dicoret itu adalah B. Kalau dia 5B, maka yang dicoret itu adalah A, ya. Kemudian hari tanggal. Nah, ini bisa kalian buat umpamanya tanggal 16 umpamanya. 16 Oktober, ya. Atau boleh juga tanggal 12. Nah, yang jelas pada minggu-minggu ini. Kemudian mata pelajaran. Nah, ini tidak usah lagi diisi karena sudah Bapak buat di sini, ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1. Nih, pilihlah salah satu jawaban A, B, C, dan D di bawah ini. Jadi ini adalah pilihan ganda. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar aspek pengetahuan, ya. Memahami makna Quran surah Tin dengan baik dan benar. Soalnya dari nomor 1 sampai dengan 10. Jadi, kompetensi dasar inilah yang nantinya akan menjadi deskripsi di raport nanti, ya. Nah, jadi ini hanya ada di buku guru. Kalau di buku Ananda tidak ada ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Sebelum membaca Al-Quran, terlebih dahulu A. Bernyanyi, B. Membaca isti'azah dan basmalah, C. Bersolawat, D. Berfikir. Bapak rasa ini soalnya sudah sangat jelas. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 2. At-tin artinya A. Buah tin, B. Sapi betina, C. Manusia yang berguna, D. Buah yang sangat enak. Ini juga sudah sangat jelas. Kemudian yang ketiga, surah At-Tin terdiri dari titik-titik ayat A 10, B 9, C 8, D 9. Oh, ada 2 9-nya ya. Nah, berarti hanya sampai dengan C, ya. Hanya sampai dengan C saja. Oke. Jadi ini mana yang cocok?
untuk mengisi titik-titik di atas, ya. Nah, nomor 4, berikut ini salah satu cara agar kita dapat menghafal surah At-Tin, yakni A. Melafalkannya secara berulang ayat per ayat hingga hafal. B. Melafalkannya sambil bermain game online. C. Melafalkannya hanya sekali saja. D. Melafalkannya sambil menghayal. Ini juga sudah sangat jelas soalnya. Kemudian nomor 5. Nama surah At-Tin diambil dari ayat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Nah, Bapak rasa ini juga sudah sangat jelas soalnya. Kemudian yang keenam, surah At-Tin termasuk ke dalam surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. At-Taubah, D. Al-Fatihah. Nah, ini juga sudah sangat jelas soalnya ya. Kemudian nomor 7, sebelum menulis Quran surah At-Tin, maka terlebih dahulu kita harus memperhatikan titik-titik huruf-hurufnya. A. Letak, B. Terjemahan, C. Warna, D. Pilihan A, B, dan C salah. Nah, jadi pilihlah salah satu jawaban yang tepat menurut kalian. Oke, kemudian nomor 8. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang merupakan kandungan surah At-Tin ayat A. Pertama, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Mana yang tepat atau yang benar? Jadi soalnya sudah sangat jelas. Kemudian nomor 9, derajat manusia bisa turun menjadi hina karena perilakunya telah keluar dari aturan Allah. Merupakan kandungan surah At-Tin ayat A. Kedua, B. Ketiga, C. Kelima, D. Keenam. Nah, ini juga sudah sangat jelas, ya. Nah, kemudian nomor 10, huruf waw pada ayat pertama Quran surah At-Tin disebut dengan huruf B. Nah, ini A ya. Ini A. Ini A. A. Kosam. B. Ba. C. Ta. D. Pilihan A, B, dan C benar. Jadi yang kalau tadi di sini B diganti dengan A, ya. Jadi kan B seperti ini kan. Nah, ini diganti dengan A. Jadi huruf waw, watini, watini. Jadi waw di situ disebut dengan huruf apa dia? Nah, kemudian soal nomor 11. Nah, ini sebelumnya ada tadi 3.2 memahami makna Asmaul Husna, ya. Soalnya dari 11 sampai dengan 15. Oke, sekarang kita lihat nomor 11. Asmaul Husna memiliki arti A. Nama-nama Allah yang baik, B. Nama-nama malaikat yang baik, C. Nama-nama manusia yang baik, D. Nama-nama jin yang baik. Nah, ini sudah Bapak jelaskan di dalam video pembelajaran, ya. Jadi soalnya sudah sangat jelas. Kemudian nomor 12. Allah memiliki titik-titik nama yang baik. Nah, jadi pilihan yang tepat untuk melengkapi
titik-titik tersebut: A 99, B 89, C 79, D 69. Ini juga sudah Bapak jelaskan dalam video pembelajaran, ya. Kemudian yang ke-13. Arti dari Al-Mumit adalah A. Maha hidup, B. Maha mematikan, C. Maha agung, D. Maha adil. Apa arti dari Al-Mumit? Silakan pilih. Ini juga sudah Bapak jelaskan dalam video pembelajaran. Kemudian yang ke-14. Allah Maha Esa, berarti Allah memiliki nama A. Al-Qayyum, B. Al-Mumit, C. Al-Ahad, D. Al-Adl. Nah, di situ ada salah satu ya yang berkaitan dengan Allah Maha Esa. Jadi soalnya juga sudah sangat jelas. Kemudian nomor 15. Allah Maha Hidup disebut juga dengan A. Al-Mumit, B. Al-Hayyu, C. Al-Qayyum, D. Al-Ahad. Ini juga sudah Bapak jelaskan dalam video pembelajaran. Kemudian bagian yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Jadi kompetensi dasarnya memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui para rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Soalnya dari 16 sampai dengan 18 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Nah, jadi di sini Ananda hanya diminta untuk menuliskan satu kata ya. Karena ini adalah soal isian ya. Ananda hanya tinggal melanjutkan atau mengisi titik-titik yang disediakan. Biasanya itu satu atau dua kata ya. Namanya seperti 16 ini. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Nah, Nabi apa dia? Siapa namanya? Nah. Kemudian nomor 17. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab. Nah, ingat, ini satu kata atau dua kata. Jangan panjang-panjang. Ya, tidak usah panjang-panjang. Karena kita hanya di sini diminta untuk melanjutkan atau mengisi titik-titik dari kalimat sebelumnya. Oke. Kemudian nomor 18. Kitab suci Al-Quran terdiri dari titik-titik surat. Nah, berapa surah di dalam Al-Quran itu? Itulah maksudnya. Silakan tulis dalam bentuk huruf atau angka boleh. Ya. Kemudian nomor 19. Nah, jadi kos 19 ini kompetensi dasarnya adalah 3.5. Memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nomor soal 19 dan 20. Oke, kita lihat soal nomor 19. Tidak mencontek saat ujian merupakan sikap jujur terhadap. Nah, ini juga sudah Bapak jelaskan dalam video pembelajaran ya. Ini kalian hanya membuat satu kata atau dua kata saja. Ya. Kemudian, jujur kepada Allah dapat diwujudkan. Nomor 20 ya. Jujur kepada Allah dapat diwujudkan dengan mendirikan titik-titik 5 waktu. Apa kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Jadi ini bukan banyak kata, hanya paling-paling satu atau dua kata. Ya. Oke, jadi menurut hemat Bapak, soalnya sudah jelas, ya. Atau mungkin ada yang sama sekali tidak jelas, bisa dijapri melalui WA ataupun via telepon pun boleh.
Oke, sampai di sini saja. Selamat mengerjakan. Bapak akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.